Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Unajat dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Di subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Di pembelajaran 1, yakni pelajaran ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Indonesia. Kompetisi dasar pada pelajaran ilmu pengetahuan alam 3.1. Membandingkan cara perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. 4.1. Menyajikan karya tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kompetisi dasar pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial 3.1. Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. 4.1. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Kompetisi dasar pelajaran bahasa Indonesia 3.1. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1. Menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Wah, udah pakai kaos aja nih. Ada yang tahu adik-adik? Sekarang kita sedang ada di mana? Sekarang kita sedang berada di kebun ataupun ladang. Ada yang tahu apa itu kebun, apa itu ladang? Kebun ataupun ladang adalah salah satu alternatif untuk kita bercocok tanam atau menanam tumbuh-tumbuhan. Kakak mau menunjukkan salah satu tanaman, mana ya? Tara! Ini dia tanaman singkong. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman singkong? Ayo, dari adik-adik, ada yang tahu apa itu tanaman singkong? Tanaman singkong merupakan jenis tanaman umbi-umbian yang dapat tumbuh di mana saja. Nah, adik-adik semua, selain kalian mengetahui apa itu tanaman singkong, ada yang tahu nggak nih manfaat dari tanaman singkong? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu atau tidak? Sebetulnya tanaman singkong memiliki banyak sekali manfaat. Apa saja? Tanaman singkong terdiri dari daun, batang, dan juga singkong. Tanaman singkong tersendiri, daunnya bisa dijadikan sebagai olahan makanan, seperti lalaban, sayur, gorengan, dan lain sebagainya. Kemudian, batang dari tanaman singkong banyak sekali manfaatnya. Kalau adik-adik ketahui, kalau kita ingin menanam singkong, itu ditanam dengan menggunakan batang singkong. Jadi, batang singkong yang sudah kita cabut, kita potong-potong, dan kita tanam kembali, itu akan menjadi tanaman singkong. Dan singkong yang sering kita makan itu adalah akarnya. Maka dari itu tanaman ini adalah jenis tanaman umbi-umbian yang berada buahnya di akar. Dan buahnya sering sekali kita nikmati. Adik-adik sekalian, ternyata tumbuhan juga banyak memberikan manfaat bagi manusia dan juga hewan. Apa saja sih manfaat tumbuhan bagi manusia? Yang pertama, sebagai sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen bagi manusia. Yang keempat, sebagai pengikat air dalam tanah. Dan yang kelima,
tempat kita berteduh, dan memperindah kehidupan di bumi. Itu tadi manfaat tumbuhan bagi manusia. Lalu, apa ya manfaat tumbuhan bagi hewan? Nah, manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Karena hewan mendapatkan sumber energi dari dia mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan. Adik-adik sekalian, perlu adik-adik ketahui bahwasanya tumbuhan merupakan sumber energi bagi manusia dan juga hewan. Tumbuhan adalah salah satu produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen bagi manusia, serta melindungi bumi dari sengatan panasnya matahari. Lalu, bagaimana jika di bumi ini tidak ada tumbuhan? Yang pertama, manusia dan hewan tidak akan mendapatkan sumber energi yang dihasilkan oleh tumbuhan. Dan sehingga menyebabkan bumi menjadi gersang dan panas, sehingga dunia akan berakhir. Cukup ngeri juga ya, kalau misalnya tidak ada tumbuhan, dunia akan berakhir. Maka dari itu, adik-adik sekalian harus menjaga dan melestarikan bumi kita dengan cara menanam tumbuhan dan menjaganya dengan baik. Oke adik-adik, setelah kita bersenang-senang di kebun dan mempelajari tentang tanaman, sekarang kita balik lagi ke kelas dan kita akan belajar mengenai ASEAN. What's the meaning of ASEAN? Ada yang tahu apa itu ASEAN? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southern Nations. Ribet ya? Atau yang biasa kita sebut dengan Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ada 10 negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Yang pertama, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Filipina. Itu dia 10 negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Namun, perlu adik-adik ketahui bahwasanya di masing-masing negara yang tergabung dalam ASEAN memiliki karakteristik dari segi geografis, kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik di masing-masing negara tersebut. Sekarang, silakan adik-adik amati terlebih dahulu apa saja karakteristik geografis, kehidupan, sosial budaya, ekonomi, dan politik di negara ASEAN. Baik adik-adik, setelah adik-adik mengetahui beberapa negara yang tergabung ke dalam negara ASEAN, kita ambil contoh negara kita sendiri yaitu negara Indonesia terkait kondisi geografis, kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari daratan dan lautan. Seperti adik-adik ketahui, bahwasanya negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari daratan dan juga lautan. Maka dari itu, kehidupan sosial budaya di Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang sangat sopan dan santun terhadap sesama, gotong royong, dan juga saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, negara Indonesia memiliki perkembangan di bidang ekonomi dari sektor pertanian, sektor kelautan atau perikanan, dan lain sebagainya yang dapat mendukung peningkatan kondisi ekonomi di Indonesia. Dan perlu adik-adik ketahui, politik di negara kita, negara Indonesia, yaitu menganut sistem politik demokrasi. Nah, itu dia karakteristik dari geografis, kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik di negara Indonesia. Baik adik-adik semua, setelah adik-adik tadi mempelajari tentang tumbuhan sebagai sumber energi, dan sekarang adik-adik sudah mempelajari tentang ASEAN, negara-negara yang sudah tergabung ke dalam negara ASEAN, dan karakteristik geografis, kondisi kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di negara ASEAN sudah adik-adik pelajari. Maka dari itu, kita tiba di penghujung pembelajaran.
Alangkah lebih baiknya kita tutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama melafalkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi berdasarkan hasil teks pengamatan, teks laporan penghasil,